Nih, ini tuh ya, kalau nggak kena bikin repot. Soalnya mau buat bawa menjemput teman-teman kamu ribuan tanah. Otan kira Bunda lagi latihan lari. Ternyata lagi beneran ngejar tong yang gelinding dari mobil. Ada-ada saja nih Bunda. Ngomong-ngomong, sobat Otan yang jumlahnya ribuan, siapa Bun? Seneng banget ini Bunda. Ribuan ini. Lagi panen ikan lele. Banyak banget. Sudah terhampar semuanya nih. Jadi ini yang Bunda maksud ribuan sobat Otan. Kalau sebanyak ini sih bukan cuma ribuan saja Bun, tapi bisa ratusan ribu. Berbeda dengan panen ikan lele ukuran konsumsi. Ikan lele bibit ini dipanen dengan cara disurutkan terlebih dulu air kolamnya sampai benar-benar bersih. Kalau sudah terhampar seperti ini, tinggal serok deh sesuka hati. Seru banget ya lihat ya, ikannya banyak banget. Otan jadi pengen ikutan. Enggak gue tidak apa-apa. Banyak banget ikan. Bismillah. Banyak banget tadi. Ada nih 10 kilo nggak satu ember ini. Padahal berapa ember itu? Udah berkali-kali. Masih banyak Sultan. Ayo deh. Ya Mas, satu lagi Mas. Ayo. Berat Mas, tengah. Nah, bener kan Bun? Otan bilang juga apa? Bukan cuma ribuan. Dalam satu kolam ini aja 50.000 bibit ikan lele siap panen. Otan kasih informasi. Indukan lele mampu menghasilkan 3-50.000 telur, tergantung berat badannya teman. Rata-rata 5.000 butir setiap 1 kilo berat badannya. Jadi nggak heran kalau sepasang indukan lele ada yang mampu menghasilkan 100.000 butir telur teman. Wih, benar-benar banyak kan? Tapi memang gak gampang teman. Supaya anakan lele tadi bisa tumbuh jadi berukuran besar-besar seperti ini, mereka harus saling bersaing dengan ribuan saudaranya, terutama dalam hal makan dan berebut oksigen. Makanya yang kalah bersaing bisa-bisa kurus atau bahkan mati. Setelah bertelur, induk lele juga tidak merawat anak-anaknya teman. Jadi mereka harus tumbuh mandiri. Bahkan tidak jarang si induk memakan anak-anaknya ketika sudah kelaparan. Berat bener hidup kalian. Kembali lagi ke kolam bibit tadi. Setelah diambil dari kolam, selanjutnya generasi baru ikan lele ini dimasukkan ke dalam kolam khusus. Ada yang tahu untuk apa? Coba Bunda kasih tahu teman di rumah. Dan nih, sudah diambil, diserok, ditaruh di kolam khusus. Kolam persortiran atau pemilihan. Tuh ya, nih taruh sini. Banyak banget nih. Banyak banget ikan. Betul banget Bunda. Di kolam ini, ikan lele akan dipisahkan berdasarkan ukuran. Dari puluhan ribu bibit ikan lele yang sedang dipanen, terdapat ukuran 6-8 cm. Untuk kebutuhan pemasaran, makanya harus dipisahkan masing-masing ukurannya teman. Cara memisahkannya lucu deh, pakai alat khusus ini. Ikan yang berukuran lebih kecil akan keluar dari lubang dengan sendirinya. Sementara yang masih ada di dalam wadah berarti mereka yang ukurannya lebih besar. Ayo Bunda, bantu Paman pisahkan ikannya.
Serius amat sih, Bun. 70, 110, 50, 100, 1003. Tadi berapa ya, Mas? Hah? Otan sih ganggu, udah jadi salah nih. Nah, nambahin kerjaan, jadi diulangi lagi ya, kan kamu. Bunda nih marah-marah terus. Nanti awet tua loh, Bun. Bercanda, Bunda. Bunda dan Paman saat ini memang sedang fokus menghitung bibit ikan untuk kebutuhan sampel teman-teman. Artinya, ikan dengan ukuran yang sama akan dihitung sampai jumlahnya 1000 ekor. Kalau sudah genap jumlahnya, tinggal ditimbang deh. Biasanya bibit ikan lele dijual dalam hitungan per ekor, bukan per kilogram. Mulai dari Rp100 sampai Rp1.000 per ekor, tergantung panjang. Setiap hari, ratusan ribu bibit ikan lele siap untuk dikirim ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Pantesan aja perlu tempat berapa tong besar. Ternyata untuk ini ya, Bunda. Iya, Tan. Nih Mas nih. Jadi tong ini buat tempat sobat-sobat kamu nih. Kalau sudah proses seperti ini, sudah ditempatkan di tong di dalam mobil, baru kita kirim. Wah, ayo Tan, bantu masih banyak. Pantesan tadi Bunda semangat banget ngejar tongnya. Kalau tongnya hilang, bisa repot urusannya nanti. Ya ampun, Otan gak salah lihat kan? Ini beneran kalian, Sob. Kok bisa manjat dinding kolam? Atau jangan-jangan ini bukan kalian yang Otan kenal, tapi kalian sebenarnya. Nggak usah panik kayak gitu, Tan. Nah, tenang. Nggak usah sampai terpesona kayak gitu. Nih, sobat-sobat Tan emang lagi kelaparan, lapar berat. Nih, Bunda mau kasih makan. Nggak percaya kalau dia lapar berat. Ya, Mas, kasih makan, Mas. Walah, lapar sih lapar, Sob. Tapi ya nggak gitu juga kali. Otan kira kalian mau alih peran jadi atlet panjat tebing. Seperti inilah kondisi Sobat Otan saat rebutan makanan. Wah, rusuh banget. Kemanapun makanan dilempar, mereka akan kejar sampai bertumpuk gak karuan. Sepertinya kalian beneran lapar berat ya, Sob. Luar biasa, Otan sampai merinding liatnya. Bayangkan saja, sekitar 50.000 ikan lele setiap pagi dan sore berebut makanan seperti ini. Tan, geli banget ini, Tan. Aduh, respon dia nih bener-bener dia lapar. Jangan Bunda sampai digerubutin ini, Tan. Kalian ini, Sob, beneran gak ada kenyangnya ya? Tapi kalau membiarkan mereka sampai benar-benar kenyang, itu justru salah, teman. Karena akan berpengaruh ke pertumbuhan dan tentunya kesehatan Sobat Otan ini. Jadi makannya nggak usah banyak-banyak ya. Ikuti porsi yang sudah Paman siapkan saja. Sejak kecil, naluri kompetisi mereka untuk bertahan hidup sudah benar-benar keras, teman. Yang rakus makan akan jadi lebih besar daripada yang kalah saing. Itulah kenapa dalam satu kolam ukuran anakannya jadi berbeda-beda. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Begitulah hukum rimba. Teman di rumah nggak usah kaget ya melihat perilaku kanibalisme ikan lele. Ini adalah salah satu sifat alami mereka. Lele adalah ikan pemakan segala yang tak kenal kenyang. Kondisi lapar berat bisa memicu mereka yang berukuran lebih besar memangsa yang lebih kecil. Pemicu lainnya bisa disebabkan kondisi stres pada ikan. Biasanya ikan dalam keadaan stres membuat sifatnya semakin agresif. Pada akhirnya memangsa temannya sendiri.
Ya Mas, yang mana Mas? Iya Mas. Aduh, gimana? Cie, ada yang punya rumah baru nih. Selamat datang sob di tempat yang baru. Semoga kalian betah ya. Satu lagi, harus akur satu sama lain. Sesama teman, gak boleh saling makan. Gak jago-jago banget berenang nih. Aduh, gimana dong? Wah, Daupino, apakah itu kamu? Terima kasih Sob, untung ada kamu. Lumba-lumba si mamalia laut ini memang memiliki histori baik dengan manusia, teman. Tidak sedikit loh kisah mengharukan lumba-lumba menyelamatkan para awak kapal. Makanya sampai jadi cerita legenda yang menginspirasi buku ataupun film. Pokoknya bestie forever deh. Terima kasih ya Sob, kamu berhasil menolong satu teman Otan. Pingsan ya? Kenapa dia mengambang di pinggir kolam, Paman? Ada apa? Tenang Tan. Hari ini kita akan ada tindakan USG untuk Camellia. Jadi kamu tenang aja ya. Oh alah, maaf Dok. Otan udah mikir macem-macem aja nih lihat lumba-lumba terkapar. Justru mamalia ini pintar banget ya teman. Sudah siap dengan posisi telentang, persis kayak Bumil mau cek kandungan. Yuhuu! Kabar gembira untuk kita semua. Rupanya Camellia ini sedang di USG teman, karena kondisinya yang sedang hamil. Biasanya beberapa mamalia darat harus dibius terlebih dahulu sebelum periksa kandungan, tapi tidak dengan lumba-lumba. Pantas saja sampai harus didampingi 2 asisten dokter untuk menangani lumba-lumba hamil. Tenang ya Bunda, tarik nafas. Bagus. Tapi jangan melahirkan dulu loh ya. Mau lihat nggak nih Tan? Ini kondisi Camellia yang sedang bunting 8 bulan. Loh, Otan gak lihat apa-apa Dok? Yang mana ya bayinya? Jadi ketika usia kebuntingan Camellia 8 bulan, kita hanya bisa melihat rongga dadanya saja. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ukuran diameter rongga dada Camellia saat ini, anak Camellia saat ini adalah 10 cm. Soalnya siklus kehamilan lumba-lumba hanya terjadi 1 tahun sekali. Dengan masa kehamilan 10 bulan, ibu lumba-lumba hanya melahirkan 1 ekor anak. Dokter Vian mau ngapain lagi ya? Periksa kehamilannya kan sudah selesai. Oke Tan, jadi hari ini kita akan memeriksa kondisi mata Camellia ya. Hah? Apa ada yang salah dengan mata Camellia teman? 2 matanya terlihat sehat. Tunggu. Ya ampun, mata kanannya kenapa Dok? Ya, jadi Camellia ini merupakan lumba-lumba hasil rescue dengan kondisi mata yang buta sebelah. Tetapi itu tidak mempengaruhi status kesehatannya kok, jadi tenang ya Tan. Malang sekali nasib Bumil satu ini. Meskipun Camellia melihat dengan 1 mata, tapi dia sangat lincah berenang ke sana ke sini.
Sehat-sehat selalu ya, Sob. Teman, siapa sih yang gak langsung sayang dengan mamalia laut paling cerdas ini? Yap, lumba-lumba adalah mamalia, jadi bukan ikan ya teman. Lumba-lumba disebut mamalia karena dia bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba juga melahirkan anaknya dan juga menyusui. Sebenarnya ada lebih dari 40 jenis lumba-lumba yang hidup di laut seluruh dunia. Namun, menurut Lembaga Konservasi Dunia, lumba-lumba masuk dalam status Appendix 2. Artinya, hewan yang terancam punah jika perdagangan secara besar-besaran terus dilakukan. Makanya, kita semua harus melindungi mereka. Sejatinya, lumba-lumba adalah hewan pintar, teman. Otak lumba-lumba memiliki IQ 1,67. Itu artinya, kecerdasan lumba-lumba berada di ranking 2 setelah orangutan. Wih, jadi kamu lebih pintar dari simpanse, Sob. Cakep! Makanya nggak heran kalau lumba-lumba bisa bersahabat dengan manusia. Karena dia mampu mengingat siapa lawan ataupun kawannya. Semua karena otak pintarnya. Di lautan lepas, jarang sekali hiu berani menyerang lumba-lumba, teman. Ngomong-ngomong, Otan jadi penasaran. Kalau di alam kamu bertemu hiu dan bertarung, siapa yang bakal menang ya? Buat yang penasaran, Otan kasih fakta uniknya ya, teman. Pertama, lumba-lumba selalu berenang dalam kelompok. Berbeda dengan hiu yang hidupnya mandiri. Kedua, meski terlihat imut, lumba-lumba memiliki 268 gigi yang ternyata tajam. Kebayangkan kalau si hiu dikeroyok satu tim lumba-lumba. Dan yang ketiga, lumba-lumba mampu membuat strategi. Semua karena otaknya pintar. Jadi dapat dipastikan, hiu saja mengakui kehebatan kamu, Sob. Waktunya kuis. Ayo, kira-kira suara siapakah ini? Nah, ada yang nunjuk jawaban yang benar tuh. 3, 2, 1. Jawabannya adalah... Acung tangannya yuk yang jawab dengan tepat. Yap, si ular mirip burung ini ternyata berasal dari lumba-lumba. Sejatinya lumba-lumba adalah hewan yang berkelompok, teman. Cara berkomunikasi si hidung botol ini menggunakan suara. Tapi si ular lumba-lumba memiliki arti yang berbeda. Yang jelas hanya mereka yang paham. Si pemakan ikan dan cumi-cumi ini mempunyai ratusan gigi taring yang tersusun sangat rapi. Bahkan ada yang mencapai 250 buah gigi. Tapi mulutnya hanya berfungsi untuk menangkap makanan dan giginya tidak untuk mengunyah. Pada kalem-kalem aja. Coba Om Editor, Otan mau lihat kejadian sebelumnya. Sepertinya semua berawal dari sini nih. Tapi kok itu ada Karaka juga? Karaka ngapain ada di dalam mobil bareng paman itu? Yeay, halo Otan. Nggak usah bingung gitu dong, nggak usah panik. Jadi sekarang Karaka nih sama teman-teman klub POM Sembada di Kabupaten Sleman. Karaka mau melepaskan ratusan merpati nih, Tan, ya. Ini kita lagi di posisi di daerah apa, Mas? Daerah Karanganyar. Ya ampun.
Bikin Otan panik aja nih. Kirain mau macam-macam sama Sobat Otan. Namanya juga merpati pos, jiwa penjelajahnya sudah ada dari lahir. Ayo Karaka, kalau gitu bantu paman juga tuh pasang tempat minumnya di kandang. Sudah saatnya sobat-sobat Otan ini mengisi tenaga, biar nggak kehausan. Haus apa doyan nih sob? Belum terbang masa udah banyak minum aja. Nanti kalau perutnya kembung gimana? Satu, dua, tiga. Yuhuhuhu! Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Tapi bagaimana mungkin? Otan kan gak punya sayap. Sob, Otan nebeng dong. Lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi penanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Nah, tiba juga di tempat tujuan. Ratusan merpati pos yang tadi terbang bersama akan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam kandang melewati finish line. Saat merpati melewati landing board, ring akan otomatis terdeteksi secara real time di alat ini. Mulai dari jumlah merpati yang masuk, nomor ring, semuanya terbaca lengkap. Wih, canggih juga ya ternyata. Siapa paling cepat masuk kandang dengan perhitungan jarak dibagi waktu, dialah pemenangnya. Aduh, kamu kenapa sob? Kenapa kondisimu jadi begitu? Tuh, kamu jadi nggak kayak merpati biasanya. Apakah kamu jadi korban kiriman hal-hal jahat? Di beberapa kebudayaan, merpati dipercaya dapat menjadi pembawa keberuntungan bagi yang memeliharanya teman. Namun ada juga mitos kepercayaan kalau merpati juga dapat menjadi penolak bala. Sayangnya si merpatilah yang justru menjadi tameng pelindung yang menanggung malangnya. Semoga kamu cuma sakit biasa ya sob. Otan doain kamu lekas sembuh. Sobat Otan ini kalau sudah ngumpul keren banget teman. Makanya nggak heran kalau di luar negeri mereka punya daya tarik bagi wisatawan untuk difoto. Wapi tenan sob. Kecepatan terbang merpati mencapai 90 km per jam. Ini mengalahkan si raja hutan loh teman, karena singa hanya mampu berlari 80 km per jam. Cuakep. Meski terbangnya bisa ngebut dan jauh banget, tapi merpati nggak takut nyasar teman. Ia punya rahasia untuk kembali pulang tanpa salah alamat. Rahasia itu terletak pada paruhnya. Struktur paruh burung merpati menyimpan partikel besi yang berfungsi sebagai kompas yang dapat menganalisa medan magnet bumi. Alhasil, burung merpati dapat menemukan jalan pulang dengan selamat sampai tujuan. Cuakep. What? Stop. Stop, jangan mendekat. Itu, di situ ada si ular yang siap melahap kalian. Nah kan, si ular makin mendekat.
Kaburlah, sob. Waduh, bisa aja nih si ular kamuflasenya. Dia mematung agar merpati nggak bubar jalan. Tapi tatapan dan badannya udah siap banget untuk menyerang. Hei, kok masih ada aja sih yang main di sekitar situ? Sob, kasih tahu temennya dong buat kabur. Situasinya bahaya banget tahu. Itu, ada satu ekor merpati yang ketinggalan. Cepat selamatkan dirimu, sob. Tidak. Aduh, hampir aja tamat riwayatmu. Jangan serahkan nyawamu dalam mulut ular, sob. Udah, sob. Jangan usik ular yang lagi lapar berat. Menakutkan. Maaf ya ular, kayaknya untuk mangsa kawanan merpati yang pintar ini sulit buatmu. Teman, merpati memang sangat cerdas dan mudah untuk dilatih. Makanya nggak heran kalau banyak ajang perlombaan unggas ini. Emang apa sih daya tarik sobat otan yang satu ini? Coba deh kita tes kemampuan terbangnya ya. Kak Gaby siap sedia bantu Otan untuk buktiin betapa kerennya merpati kalau lagi terbang. Cakep. Ya, lorong bambunya emang gak panjang sih teman. Tapi karena kecerdasannya, Sobat Otan bisa dilatih untuk terbang melewatinya. Cakep. Biasanya merpati yang udah jago seperti ini akan dilombakan jadi merpati kolong yang mampu mendarat sempurna meski ada kolong atau penghalang lainnya. Menantang. Wait, sabar saudara-saudara. Kalau gitu, Kak Gaby akan bikin challenge ini semakin menantang. Oke, lorong bambu ini sudah ditutup dengan kain hitam. Otan sengaja sisain sedikit celah agar si merpati bisa terbang tepat di tengah celah ini. Gimana? Udah cukup sulit kan? Baiklah, kita mulai ya. Ups, ia berhasil melewati celah kain, teman. Tapi, coba kita lihat ulang ya. Tuh kan, kakinya hampir tersangkut. Kurang fokus kamu, sob. Ayo, Otan kasih kesempatan sekali lagi deh. Cakep. Keren banget kan aksinya? Buat teman di rumah yang pelihara merpati, coba deh latih kemampuan terbangnya dengan beberapa rintangan seperti ini. Pastinya skill terbangnya jadi lebih jago dari burung lain. Dijamin jadi burung jawara deh. Kenapa ada dua tali begini ya? Oh, merpatinya mau diterbangin ke sana. Kalau dia sih udah jagoan banget. Mari kicop, mari kita coba. Yuhu! Benar-benar cakep. Ngeri, keren banget kamu, sob. Skill terbang merpati didominasi oleh dua hal teman, otot dan otak. Latihan dengan jarak 15 meter setiap harinya akan membentuk otot sayap lebih kuat. Wuhuu! Keren bener! Ini baru namanya si jago manuver. Sekarang kita coba dengan dua merpati ya. Bandulnya nyaris melukai Sobat Otan. Kurang jelas. Ini dia skill terbang yang menggunakan otak. Jika ada pejantan lain,
ia tetap terbang dengan tenang dan mengecoh fokus merpati yang lain. Hasilnya jadi kepleset gitu deh.